Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin. NIM saya 1123051100129. Saya dari kelas Jurnalistik 2D. Di sini saya akan menceritakan perkembangan dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Jadi, selama Bani Umayyah atau kekhalifahan adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 751 Masehi, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Namun dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abid Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk kekhalifahan. Lalu selama sejarah berdirinya Bani Umayyah itu, yang pertama itu berakhirnya pemerintah Khulafaur Rasyidin. Lalu dia konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan. Lalu dia itu terbunuhnya dengan Ali bin Abi Thalib selama konflik kejadiannya itu. Nah, yang kedua itu konflik Hasan Hussein versus Muawiyah. Jadi dia itu terbunuhnya oleh Imam Hussein di Karbala. Lalu dia buat perjanjian di Madain. Selama ada perjanjian Madain itu, yang pertama itu agar Muawiyah itu tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Nah, yang kedua itu agar pajak tanah negeri Awas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Nah, yang ketiga itu Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Yang keempat itu pemilihan atau pengangkatan kekhalifahan selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Nah, di dalam perjalanan sejarah kekhalifahan itu masa Muawiyah, jadi di ibu kota pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus. Lalu dia melakukan ekspansi ke Tunisia, Kabul. Lalu dia diserang ke Konstantinopel. Nah, setelah Muawiyah wafat digantikan oleh putranya yaitu Abdul Malik. Pada masa-masa selanjutnya ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar. Kebudayaan Bani Umayyah itu dia punya seni arsitektur itu ada dua. Yang pertama itu ada Masjid Damaskus, yang kedua itu ada Masjid Cordova. Di dalam ilmu pengetahuannya Bani Umayyah itu, yang pertama ada perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti dan filsafat, astronomi, geografi dan sejarah, bahasa dan sebagainya. Yang kedua itu kota-kota pusat pengembangan iptek di Damaskus, Kufa, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada. Yang ketiga itu ada pembentukan dinas pos. Yang keempat itu ada pencetak mata uang. Yang terakhir itu ada pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Terus yang terakhir itu ada membangun infrastruktur untuk panti-panti orang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Selama Bani Umayyah itu mempunyai faktor-faktor penyebab runtuhnya. Yang pertama itu pergantian khalifah mengalami penyelewangan dari sistem musyawarah Islam diganti dengan sistem kerajaan. Yang kedua itu ada latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Nah, yang ketiga itu adanya pertentangan antara suku Arabia Utara atau disebut Bani Quraisy
dan Arabia Selatan itu atau Bani Kolb yang makin meruncing. Yang keempat itu menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Yang kelima itu ada pengangkatan putra mahkota lebih dari satu. Yang keenam itu ada pemerintahan yang korup, boros, dan bermewah-mewah di kalangan istana. Terus yang ketujuh itu ada kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sehingga pergolakan dari golongan agama, karena dia menimbulkan kayak apa ya, yang negatifnya gitu. Terus yang terakhir itu ada muncullah kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.